Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Aziz dari program studi teknik mesin angkatan 2003 dari instansi Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya boleh perkenalan Bu, nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maisuri Hardani. Saya bekerja sebagai seorang dosen di Politeknik Negeri Lampung dan juga ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya ini Bu, saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara. Nah, di sini tujuan saya itu untuk melakukan wawancara untuk mengisi laporan mini citizen mata kuliah kewarganegaraan saya. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Ibu kan seorang dosen nih. Ibu tahu nggak sih apa itu diskriminasi dan bisa jelaskan nggak tentang diskriminasi itu apa? Sepengetahuan saya, diskriminasi itu adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bersifat menyudutkan seseorang atau merendahkan orang lain, yang biasanya ini terjadi pada orang-orang yang lebih minoritas gitu ya. Diskriminasi ini dilakukan oleh orang yang merasa dia populasinya lebih banyak terhadap orang yang mungkin di lingkungan tertentu dia sedikit. Oh, jadi diskriminasi itu bisa terjadi karena ketidaktahuan kita terhadap apa yang terjadi di kelompok orang minoritas itu, Bu. Nah, kadang juga orang itu bisa melakukan diskriminasi itu karena dia termakan oleh video-video yang diposting atau postingan-postingan yang terposting di media sosial. Nah, jadi untuk melakukan atau mengurangi tindakan diskriminasi itu bagaimana Bu dan bagaimana cara dosen menanganinya dan bagaimana mahasiswa menanganinya? Oke, jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir diskriminasi ini, yang pertama adalah kalau sebagai seorang dosen tentu kita harus memberikan edukasi terhadap toleransi ya, belajar dan mengajari orang lain tentang bahaya diskriminasi. Jadi sebagian orang terkadang dia melakukan diskriminasi karena tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah diskriminasi. Jadi perlu kita belajar bahwa diskriminasi itu berbahaya dan perlu mengajarkan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang dosen, sebagai pengajar, tentu kita harus memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh mahasiswa. Tidak memandang kelas ekonomi, tidak memandang ras dan budaya. Jadi semuanya harus kita perlakukan sama karena itu adalah bagian dari hak mereka. Nah, selain itu, sebagai seorang dosen kita juga perlu mungkin memberikan pendampingan ya untuk kelompok yang minoritas. Contoh kalau di Politeknik Negeri Lampung itu mereka diberikan pengayaan tentang bahasa Indonesia karena mereka memiliki perbedaan bahasa, jadi perkaya bahasanya untuk bisa mengikuti adat dan budaya yang ada di Politeknik Negeri Lampung sehingga mereka merasa sama dengan orang lain. Nah, kalau dari mahasiswa, apa yang dapat mahasiswa lakukan untuk mengatasi diskriminasi ini? Pertama adalah kita perlu tahu setiap latar belakang orang itu berbeda-beda. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tersebar tanpa kita membuktikan. Ketika ada orang lain yang berbeda, adat dan budayanya, daerahnya, gendernya dengan kita, itu tidak menjadi dasar yang mengizinkan kita untuk melakukan orang tersebut dengan berbeda. Jadi perlakukan orang lain dengan sama sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu intinya agar diskriminasi ini tidak pernah ada. Karena diskriminasi ini sangat menyakiti hati orang yang didiskriminasi. Bapak bisa perkenalkan dirinya, Pak? Oke, nama saya Pak Idi. Pak Idi. Ya. Oke, Bapak Idi. Di sini saya dari kelompok 5 KWN R34 ada studi mengenai diskriminasi, Pak. Saya sendiri ingin bertanya beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan tepatnya kepada Bapak. Yang pertama itu apa yang Bapak pahami tentang diskriminasi dan contohnya bagaimana, Pak? Oh, masalah diskriminasi itu kalau menurut saya diskriminasi itu adalah perlakuan tidak menyenangkan, tidak adil, itu dikarenakan biasanya karena perbedaan etnis, agama, suku, bahkan mungkin status ekonomi juga bisa mempengaruhi itu. Dan dengan contohnya ada Pak? Ya, contohnya itu karena perbedaan agama kaum minoritas biasanya dapat diskriminasi dari yang kaum mayoritas. Seperti itulah. Dan pertanyaan nomor 2 ya, Pak. Iya. Pertanyaan nomor 2 itu kalau Bapak sendiri pernah nggak melihat atau mengalami perilaku diskriminatif? Sampai seusia ini alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Itu sebetulnya
tergantung cara kita beradaptasi aja dengan lingkungan. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya diskriminasi ini Pak? Ya, kalau untuk mencegah adanya diskriminasi mungkin dari tingkat pendidikan ya, pendidikan dari usia dini, kemudian pendidikan agama ditanamkan dari usia dini. Mudah-mudahan kedepannya diskriminasi tidak ada lagi. Saya rasanya itu. Oke, terima kasih Pak Idi. Siap.